Hai, halo warga Sleman, warga Yogyakarta dan juga Stolovers, apa kabarnya Anda hari ini? Senang banget ya, Bincang Parlemen kembali hadir untuk Anda edisi hari ini di hari Rabu, 14 Mei 2025. Semoga di kebersamaan hari ini kita masih diberikan kesehatan yang maksimal dan juga semangat yang maksimal untuk bisa menjalankan edisi hari ini menjadi lebih bersemangat lagi, seperti itu ya. Bincang Parlemen hadir dengan memberikan berbagai informasi dan juga perbincangan yang bisa Anda simak tentunya sampai nanti 60 menit ke depan. Dan kalau berbicara soal yang namanya Kabupaten Sleman, memang sedang marak-maraknya memberikan yang terbaik untuk warganya ya. Dan kali ini yang lagi happening banget nih Stolovers terkait dengan kesejahteraan lanjut usia di Kabupaten Sleman mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah ya. Berbagai inovasi kegiatan dan juga program bantuan sosial seperti sembako, uang tunai dan juga layanan kesehatan ditunjukkan untuk warga lanjut usia yang memang sekarang masih berjalan juga. Dan Stolovers, warga Sleman, ini pemerintah Sleman juga sedang mengembangkan rancangan peraturan daerah atau Raperda untuk meningkatkan kesejahteraan dan juga perlindungan lansia. Pertanyaannya adalah, apa saja kebijakan dari Pemda Sleman terkait dengan ini dan juga apa maksud dari Raperda penyelenggaraan lanjut usia? Kita akan sampaikan kepada Anda nih terkait dengan berbagai macam fenomena yang sedang terjadi di Kabupaten Sleman terkait dengan tema kita, rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia. Sudah hadir juga di Smart Loom lantai 3 gedung DPRD Kabupaten Sleman. Beliau adalah Ketua Pansus 3 pembahas rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia. Ada Bapak Haji Suryana AMDKes dan juga Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sleman Bapak Sigit Indarto SEMSI. Kita sapa beliau yang hari ini sudah hadir. Selamat pagi Bapak Suryana, apa kabar? Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tetap semangat ya Bapak ya. Insya Allah. Insya Allah. Terima kasih sudah hadir. Kita akan bahas nanti terkait dengan tema kita terkait dengan Raperda lanjut usia begitu ya. Yang kedua, beliau adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sleman Bapak Sigit Indarto SEMSI. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mas Adi, selamat pagi Pak Saryono. Baik. Alhamdulillah bisa ketemu lagi ya Bapak ya. Alhamdulillah. Baik. Tapi saya luruskan dulu. Baik. Saya mewakili Bapak Kepala Dinas, saya selaku Sekretaris Dinas Sosial. Oke. Baik, ini agak sedikit salah di sini. Baik, Bapak Pak Sigit dan juga Pak Suryanto Kanda, Stolovers, warga Sleman yang ingin bergabung bersama dengan kami, line WhatsApp kami buka di 0818621013. Bisa juga komen dan juga DM di Instagram kami @starjogjafm. Baik, kita ke Pak Sigit dulu nih, Bapak. Terkait dengan tema kita ada rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia. Pak Sigit, kalau untuk di Kabupaten Sleman sendiri, data terakhir terkait dengan lanjut usia yang ada di Sleman atau lansia di Sleman tuh berapa banyak sih Pak? Terima kasih Mas. Jadi di Sleman ini sekarang ini baru jadi concern kita karena dari total penduduk Sleman sekitar 1,2 juta itu kan 15,86% itu ternyata kan lansia. Nah, fenomena ini menjadi perhatian serius kita karena kalau kita melihat dalam perjalanan 5 sampai 10 tahun kemarin itu kan Sleman dalam tanda kutip mulai banyak orang-orang yang datang ke Kabupaten Sleman untuk bermukim. Karena kalau kita melihat di survei itu ternyata kan Sleman atau khususnya Yogyakarta, khususnya Sleman itu menjadi pilihan kota untuk menetap di hari tua. Nah, sehingga dari perjalanan inilah ya kemudian di data tahun 2024 itu sekitar 177.640 atau 15,86% itu kan lansia. Nah, karena sekitar sudah menjadi 16% inilah yang harus kita menjadi tantangan pemerintah Kabupaten Sleman untuk bagaimana kita harus bisa menyelenggarakan lansia di Sleman lebih baik lagi. Oke. Artinya bahwa memang hampir 16% ya, 15,8% itu kan 86 ya. Lansia dan 177.000 something tadi memang warga lansia memilih untuk menetap di Sleman kayak gitu ya. Berarti artinya bahwa memang sudah banyak program digulirkan sama pemerintah daerah untuk program-program khusus lansia begitu ya Bapak ya. Apa saja nih yang sudah digulirkan? Terima kasih. Itu menjadi concernnya pemerintah ya, karena memang tadi dengan isu lansia yang sekitar 16%, maka pemerintah daerah itu concern dengan berbagai macam program dan kegiatan yang khususnya dari beberapa OPD. Contohnya saja
yang sekarang ini baru marak dari katakanlah dari Dinas P3P 2KB itu bicara masalah sekolah lansia. Nah, sekolah lansia bagaimana lansia-lansia di Sleman ini dididik untuk bisa jadi lansia yang mandiri dan lebih sehat dan sejahtera. Nah, di sana dengan program sekolah lansia ini kalau tidak salah informasi dari teman-teman di Dinas P3P 2KB sudah ada sekitar 12 sekolah. Nah, kemudian kalau di Dinas Kesehatan sendiri itu di sana dengan adanya program Santun Lansia. Jadi di seluruh pelayanan kesehatan yang ada di Kabupaten Sleman ini sudah mengarah kepada bagaimana santun lansia sehingga ramah lansia sehingga lansia tadi mendapatkan prioritas untuk mendapatkan pelayanan terdepan dibanding dengan pasien-pasien yang lain. Nah, kemudian kalau dinas sosial ya cukup banyak, kami ada program lansia terlantar, kemudian kami juga ada program pemberdayaan bagi lansia, khususnya lansia dari keluarga miskin. Kira-kira seperti itu. Baik. Memang udah banyak program yang sudah digulirkan begitu ya. Kita akan bahas lagi terkait dengan banyaknya program nanti Bapak. Kita ke Bapak Suryana dulu nih Pak. Kalau ngomongin soal lansia tadi kan memang sudah banyak ya. Ada pilihan menetap di Kabupaten Sleman sebanyak 177.000 something itu warga lansia yang ada di Sleman tuh memilih untuk tinggal di Sleman nih. Ini fenomena yang seperti ini dari Pak Suryana sendiri menanggapinya bagaimana? Ya, karena di Kabupaten Sleman ini kan harapan hidupnya tinggi. Jadi banyak pensiunan yang dari Jakarta atau dari mana beli tanah di Sleman kemudian menetap di sini. Ini fenomenanya seperti itu. Jadi Sleman meningkat bukan lansia Sleman, tapi banyak juga yang dari luar kota. Jadi artinya banyak, nggak hanya dari warga Sleman aja, luar kota datang ke Sleman untuk menetap. Karena memang mungkin sudah nyaman di Sleman dan pola hidup sehat yang sudah diterapkan sama pemerintah itu bisa diterapkan juga di masyarakat begitu ya Bapak ya? Ya, Sleman ini kan tentram, nggak pernah ada demo. Kalau Jakarta kan banyak demo. Sleman tentram, kemudian aksesnya mudah, kemudian untuk kebutuhan sehari-hari murah. Itu mungkin pilihan juga. Kulinernya murah-murah. Mau kemana-mana juga dekat gitu ya Pak Sigit ya. Baik. Ini kembali lagi ke Pak Sigit. Kalau berbicara soal kondisi dari lansia yang ada di Kabupaten Sleman tuh sekarang arahnya kemana Pak untuk lansia yang ada di Kabupaten Sleman sendiri? Jadi seperti tadi yang sesuai dengan tema kita kan kita bicara masalah penyelenggaraan kesejahteraan lansia. Jadi dengan adanya isu dan tantangan inilah yang kemudian bagaimana kita bicara lansia di Kabupaten Sleman ini yang jelas harus terurus. Karena kan problemnya lansia selama ini kan kadang-kadang karena merasa sudah tua kemudian anaknya yang di sana anaknya itu kemudian banyak bekerja, itu kan dalam tanda kutip kalau tidak kita berdayakan itu nanti lansia kan jadi bahasa Jawanya ngelangut. Betul, ya kemudian sehingga di sana harapan hidup akan semakin menurun kan, semakin kata kuncinya kan motivasi. Sehingga dari dasar inilah maka kemudian inisiatif dari Diwan ini bagaimana kita membuat perda penyelenggaraan kesejahteraan lansia. Nah, sehingga harapannya adalah dengan adanya perda ini nanti kita berkolaborasi baik dari pemerintah, kemudian swasta ataupun masyarakat sendiri, kita bagaimana mengupayakan program-program dan kegiatan untuk memberdayakan lansia sendiri. Sehingga dengan mereka berdaya itu semangat ataupun harapan hidup kan lebih tinggi lagi. Walaupun tadi disampaikan kita sudah 76% nih yang usaha harapan hidup di Sleman, tapi kan lebih tinggi lagi, lebih baik dengan adanya pemberdayaan lansia tadi, sehingga usia lebih tinggi lagi. Baik, jadi artinya bahwa memang harapan hidup di lansia di Kabupaten Sleman kan bisa meningkat kayak gitu ya. Artinya bahwa memang rancangan perda yang terbaru nanti bakalan disahkan juga akan mengakomodir lansia yang ada di Kabupaten Sleman begitu ya. Baik, kita ke Pak Suryana nih Bapak. Jadi kalau ngomongin soal perda yang lama dulu nih, kita ngomongin soal perda yang lama. Itu apakah dari perda lama ke perda yang baru itu ada perubahan yang signifikan atau emang ada penambahan pasal-pasalnya nanti bakalan disahkan begitu Bapak? Ya, perlu saya sampaikan ya, perda ini adalah perda inisiatif Dewan. Kemudian kita koordinasi dengan dinas-dinas terkait. Kemudian kita bahas dan kita sepakati kita akan membuat perda baru yang mungkin lebih mengenai kepentingan lansia tersebut. Jadi ini baru.
Dan yang tahun-tahun dulu mungkin pemenuhan kebutuhan lansia sudah ya, dikasihkan dari dinas-dinas terkait. Nah, ini kita buat untuk lebih bisa sebagai pedoman para pemangku kebijakan di Kabupaten Sleman, dari Dinsos, dari Dinas Kesehatan dan lain-lain, untuk bisa ada dasar hukumnya yang jelas begitu. Oke, artinya memang bahwa ini merupakan kayak semacam tambahan dari raperda yang lama ke raperda yang baru untuk bisa menyempurnakan kayak gitu ya, Iya, Pak? Oke, siap. Nah, dalam kondisi yang seperti ini, raperda yang baru sekarang kan masih digodok nih Bapak, yang belum disahkan juga kayak gitu ya. Untuk prosesnya sendiri nanti akan memakan waktu berapa lama terkait dengan disahkannya untuk raperda yang terbaru? Udah final ini kalau pembahasan sudah final, tinggal nanti di paripurna penetapan. Kemudian nanti ada persetujuan dari DIY, baru nanti kita sahkan penandatangannya. Oke, baik. Ke Pak Sigit nih Bapak, terkait dengan raperda nih, tadi udah final, tinggal disahkan kayak gitu. Ya ini dari Dinas Sosial bagaimana Pak? Terima kasih. Nambah saja yang diinformasikan dari Pak Surya. Jadi kalau di DIY ini kan kita sudah punya Perda nomor 3 tahun 2021 tentang penyelenggaraan kesejahteraan lansia. Nah, sehingga karena di provinsi sudah ada amanah nih, sehingga Kabupaten Sleman tadi inisiatif dari Dewan tadi kita membuat rancangan terkait dengan Perda yang sama. Nah, perbedaannya memang di sini adalah hampir sama sebenarnya, cuma kita di sana menambahkan dari Pansus Dewan itu menghendaki bahwa di Sleman ini nanti harus ada semacam pusat pelayanan lanjut usia terintegrasi. Jadi perbedaannya itu. Jadi nanti Dewan itu mendorong dari Perda ini nanti mendorong pemerintah di Kalurahan itu harus ada pusat penyelenggaraan lansia terintegrasi. Jadi seluruh kegiatan terkait dengan pemberdayaan lansia tadi itu dipusatkan dalam pusat pelayanan lanjut usia terintegrasi tadi. Ini yang perbedaan antaranya perdanya dari provinsi dengan Kabupaten Sleman. Ini yang karena kemarin sudah kami pada waktu menyusun perda ini memang dari Pansus tuh getol sekali, pokoknya di Sleman harus ada pusat layanan lansianya, berbeda dengan yang lain. Gitu. Berarti artinya untuk pusat layanan ini baru ada di Sleman atau memang di kabupaten lain? Kalau di perda-perda yang lain di sana tuh kita lihat kok belum mengarah ke sana, sehingga dari inisiatif dari Dewan kemudian kami dari eksekutif ini kemudian menyepakati bahwa di sana di salah satu klausul di pasal berapa ya, di bab 3 di sana terkait dengan pelayanan kesehatan lansia, di sana ada pusat layanan lansia terintegrasi. Jadi seluruh OPD, seluruh stakeholder yang nanti akan memberdayakan lansia tadi kumpul di sana. Lansia cukup datang di sana, tidak kemudian dia mencari kemana-mana dengan pusat layanan. Itu perbedaannya. Baik. Ini kita ngomongin soal pusat layanan lansia terintegrasi nih Bapak. Jadi artinya bahwa memang di situ dipusatkan segala macam program dan juga kegiatan akan dilaksanakan di situ untuk lansia. Jadi di titik satu kumpul kayak gitu ya. Betul, satu titik kumpul. Begitu. Mungkin bisa dijelaskan nih Pak Sigit terkait dengan isinya nanti di pusat layanan lansia terintegrasi itu apa saja? Jadi di dalam rancangan perda ini kan bagaimana nanti pemerintah kelurahan itu mengumpulkan para lansia dalam satu titik kumpul. Nah, kemudian kami dari OPD itu membawa program dan kegiatan itu nanti masuk ke sana. Sehingga nanti tidak lagi kita bicara kegiatannya di sana. Tapi cukup di dalam satu tempat tadi. Nah, sehingga contohnya misalnya kami dari Dinas Sosial nanti kami akan ada pelatihan untuk badik ekoprin bagi lansia. Nah, kami cukup datang di sana dalam pusat layanan itu. Kemudian dari tadi dari Dinas P3P 2KB di sana ada sekolah lansia. Cukup nanti di sana. Jadi sekolah lansia nanti dalam lingkup pusat layanan lansia terintegrasi tadi di sana. Kira-kira gambarnya seperti itu. Oke, baik. Kita ke Pak Surya nih. Bapak ini program luar biasa ya terkait dengan pusat layanan lansia terintegrasi. Itu kan pembeda dari perda yang lama gitu ya. Jadi artinya bahwa masyarakat khususnya lansia besok akan dipusatkan di satu tempat untuk tidak mencar seperti yang Pak Sigit tadi informasikan. Nah, kalau dari DPRD sendiri nih Bapak terkait dengan pemantauan terus juga edukasi ke masyarakat itu bagaimana Bapak? Ya, ini kan semangat dari teman-teman DPR itu kan
saya kira semuanya besok akan jadi lansia. Jadi kita semangat untuk membahas perda ini. Bahkan kita monoton, maraton ya. Kita maraton bahas, seharusnya seminggu itu sekali. Bahkan Pak Sigit ini setiap pembahasan pasti datang Sigit Dewi. Ini untuk yang dimaksud pengawasan ya. Insya Allah Dewan itu kan punya program yang namanya reses juga nih. Reses itu kita harus ketemu dengan konstituen. Nah, kegiatan-kegiatan seperti itu bisa sekalian untuk memantau dan masukan-masukan dari masyarakat apa yang harus dibenahi di situ. Begitu, Mas. Oke, baik. Artinya memang ada program juga dari yang sudah ada yang nanti bakalan digulirkan di prosesnya di pusat layanan lansia terintegrasi melalui reses tadi begitu ya. Nah, kalau berbicara soal landasan nih Pak, dibentuknya Raperda yang terbaru ini dilihat dari apa nih Pak? Dari kebutuhan lansia di Kabupaten Sleman. Pertama tadi saya bilang ya, tadi kita di Kabupaten Sleman kita selalu meningkat nih, kita selalu meningkat dan kebutuhan lansia ini sangat homogen. Ya, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Sleman dari UPD maupun dari pemerintah itu dari bupati sampai ke kelurahan itu harus kita libatkan seperti itu. Oke, jadi memang dari yang bawah sampai dengan atas tetap harus ikut kita libatkan. Kolaborasi di sini begitu ya. Ini Pak Sigit, bagaimana nih Pak dari Pak Surya sudah menginformasikan bahwa memang kalau misalnya bikin satu program itu tidak 1-2 orang yang terlibat tapi semuanya kayak gitu. Dari Dinas Sosial bagaimana? Betul, Ji. Kami dari sisi Dinas Sosial sendiri kan kita melihat karena ngapunten banyak juga kasus-kasus yang kemudian dilaporkan pada kami itu lansia-lansia yang terlantar. Nah, sehingga makanya kami sangat tadi Pak Suryana kan ngendiko tiap kali rapat kita sampai seminggu 2 kali kami dan kami concern ke sana. Karena apa? Itu tadi lansia terlantar itu juga bagian dari bagaimana kita tuh ngurusi masalah lansia. Apalagi tadi isunya kan kita kan ada sekitar 15,86% lansia yang di Sleman. Nah, bagian-bagian ini yang kemudian kalau tidak kita mulai sekarang kita sikawan raperdanya ini nanti kan kita terlambat. Sehingga dengan adanya perda inilah yang kemudian mengikat kami baik itu dari pemerintah kemudian masyarakat ataupun swasta itu nanti bersama-sama bagaimana kita itu bisa memelihara lansia tadi yang kemudian yang masih potensial ya harus kita berdayakan, yang tidak potensial adalah nanti jadi urusan dinas sosial. Kan gitu. Oke, tapi kalau untuk kondisi sekarang di lapangan yang terjadi adalah emang dari masyarakat sudah berkolaborasi dengan pemerintah untuk lansia yang ada di Sleman atau memang baru berjalan sendiri-sendiri nih Pak? Kalau bentuk kolaborasi itu luar biasa Mas. Jadi contohnya saja kami yang khususnya dari dinas sosial ya, kami itu bekerja sama kami dengan ZEU itu Yakum Emergency Unit. Nah dari Yakum sendiri itu concern juga terkait dengan lansia. Mereka itu membentuk adanya yang namanya KLG, kelompok lintas generasi. Nah, kelompok lintas generasi ini adalah merupakan perpaduan antara lansia, kemudian mereka yang masih produktif yang mau mengurusi lansia. Nah, dalam kelompok-kelompok inilah kemudian di sana ada berbagai macam kegiatan yang tadi ada simpan pinjam, kemudian ada pemberdayaan. Nah, inilah ya bentuk-bentuk dari partisipasi dari masyarakat ataupun lembaga-lembaga yang concern di sana. Itu contohnya. Kemudian yang lain ini saya contohkan saja untuk kemarin saya pantau ada dari Muhammadiyah di sana ada terkait dengan Aisyah di sana ada program Daycare Lansia Aisyah di Condong Catur. Itu juga sama. Mereka juga concern bagaimana semacam mendidik lansia tadi untuk bisa berdikari, bisa sehat, kemudian bisa mandiri, tidak lagi tergantung pada anggota keluarga yang lain. Kemudian kami di luar itu kami juga punya panti-panti. Nah, ini ya bentuk-bentuk masyarakat, bentuk-bentuk kolaborasi antara pemerintah, swasta maupun masyarakat yang alhamdulillah di Sleman itu tidak perlu kita kemudian harus ngoyak-ngoyak, tapi mereka kemudian sudah ada inisiatif begitu ya. Oke, dari Pak Surya ini ada tambahan mungkin? Ya, di perda yang baru ini
kita melibatkan dari semua unsur nih, dari OPD jelas, kemudian dari swasta, dari perguruan tinggi kita libatkan. Tadi ada sekolah lansia, itu sampai S1 nanti. S1 seperti apa, kita mungkin nanti untuk programnya atau kita bahas nanti. Jadi swasta juga kita libatkan, perguruan tinggi kita libatkan, kemudian LSM kita libatkan. Jadi di situ semua pihak yang bisa kita ajak atau ada kemauan untuk melindungi lansia, kita perdayakan. Oke, jadi artinya memang di sini terbuka untuk semuanya begitu. Karena kita ngomongin soal lansia itu kan ngomongin soal warga yang ada di satu kabupaten kayak kita ya. Masih ke Bapak Surya nih terkait dengan Raperda yang sekarang lagi digodok dan akan disahkan kayak gitu ya. Artinya bahwa emang masukan dari masyarakat terkait dengan Raperda yang terbaru itu juga kemarin diakomodir atau memang ini murni inisiatif dari teman-teman yang ada di Dewan dan juga dari Dinas Sosial? Ya, ini inisiatif Dewan, tetapi dalam pembahasannya kita tidak hanya melibatkan dari OPD. Justru kemarin kita panggil ada kader-kader Yandu yang kita panggil, kemudian ada LSM ada, kemudian ada kelompok yang sudah mengadakan kegiatan justru sekolah lansia. Itu kemarin kita minta untuk audiensi. Kalau kita seperti apa masukannya. Jadi ini selain kita udah mengadakan sosialisasi dulu kalau kita akan bentuk perda, itu semua dewan semua pansus kita beri kesempatan untuk mensosialisasikan di masyarakat dulu. Kemudian kita panggil OPD, kita panggil dari masukan masyarakat. Jadi udah terlibat semuanya. Semuanya begitu ya. Ini gimana Dinas Sosial? Betul, jadi pada waktu perjalanan di pembahasan di tengah-tengah kan ada public hearing dari Dewan ya. Kebetulan saya mengikuti beberapa kali pertemuan. Antusias warga itu luar biasa karena tadi yang disampaikan Pak Sonia, kita nanti mesti akan jadi lansia, sehingga yang datang itu kan di sana banyak bapak-bapak kemudian ibu-ibu yang kemudian menaruh harapan besar pada perda penyelenggaraan kesejahteraan lansia tadi, sehingga beberapa masukan-masukan adalah salah satunya adalah mereka minta untuk difasilitasi terkait dengan program-program dan kegiatan-kegiatan yang mereka pinginkan. Contohnya tadi ada lansia itu kan tidak akan mungkin yang keras-keras, jadi misalnya membatik. Betul. Itu contohnya seperti itu. Kemudian ada program-program yang lain yang sifatnya seni. Jadi kemarin juga ada senam lansia. Maka kan kita kan ada program senam lansia dari Dinas Kesehatan. Nah, itu contoh-contoh seperti itu. Sehingga alhamdulillah antusias warga terkait dengan Raperda itu tadi cukup baik. Oke. Baik. Pak Surya dan juga Pak Sigit, kita akan jeda dulu untuk commercial break. Dan untuk Anda Stalovers warga Sleman dan juga warga Yogyakarta yang ingin bergabung bersama dengan kami terkait dengan tema kita rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia, kami akan segera kembali. WhatsApp kami buka di di 0818621013 dan juga bisa DM dan juga komen di Instagram kita @starjogja_fm. Kami akan segera kembali tentunya di Bincang Parlemen. Baik, terima kasih masih bersama dengan kami tentunya di Bincang Parlemen Star FM untuk edisi hari ini dari Rabu 14 Mei 2025. Untuk Anda yang sudah bergabung bersama dengan kami di WhatsApp kita di 0818621013 dan juga komen ataupun DM di Instagram kita @starjogja_fm. Kita masih live dari Smart Room lantai 3 Gedung DPRD Kabupaten Sleman. Tema kita ada rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia. Dan masih bersama dengan kita ada Ketua Pansus 3 pembahasan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia. Beliau adalah Bapak Haji Suryana AMDkes dan juga ada Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Sleman Bapak Sigit Indarto SEMSI. Buat Anda yang sudah bergabung langsung akan kita sapa dan kita baca. Untuk yang udah WhatsApp ke kita ada Bapak Revianto. Selamat pagi Bapak. Mau menanyakan terkait dengan lansia itu kan butuh teman ngobrol ya. Anaknya pada sibuk. Ini bagaimana Dinas Sosial melihat fenomena yang seperti ini? Nah, langsung nih Pak Sigit menjawab gitu ya. Monggo silakan. Terima kasih. Pak siapa tadi? Pak Revianto. Pak Revianto. Itu kan fakta di lapangan sih.
justru inilah yang tadi kami sangat antusias, sangat terkait dengan raperda penyelenggaraan kesejahteraan lansia ini. Nah, dengan adanya lansia yang butuh teman ngobrol itu, memang kami dari sisi dinas sosial sendiri kan ada program yang namanya caregiver. Artinya di sana kan bagaimana kader-kader yang kami bina itu kemudian bagaimana peduli terkait dengan lansia. Nah, itu beberapa yang nanti harapan kita dengan adanya perda nanti disahkan, kemudian kita mendorong adanya pusat layanan lansia terintegrasi. Nanti kan harapannya nanti lansia memang butuh teman ngobrol kan bisa datang ke sana, sehingga nanti akan ketemu dengan lansia. Karena memang problematika sekarang ini kan dengan adanya era anak-anak yang sekarang ini sibuk dengan mencari materi, mencari bekerja, itu kan kadang-kadang ketemu dengan orang tuanya kan sangat sedikit, mungkin bisa seminggu sekali. Sehingga harapannya dengan adanya perda ini, dengan adanya pusat penyelenggaraan kesehatan lansia ini, harapan kita adalah mereka bisa saling berinteraksi, saling ketemu, sehingga bahasanya itu mereka akan mendapatkan teman ngobrol di situ. Baik, ini nggak curhat ya Pak Sigit ya? Karena saya 3 tahun lagi nanti juga lansia. Baik, dari Pak Surya mungkin ada tambahan. Ya, apa yang telah disampaikan oleh Pak siapa tadi? Pak Revianto. Pak Revianto, di perda ini kan kita pemenuhan kebutuhan dari jasmani maupun rohani, Kalau jasmani kita untuk kesehatannya, untuk senamnya kita sudah laksanakan. Kemudian di situ nanti akan ada sekolah lansia. Sekolah lansia itu kan tidak hanya semata-mata sekolah, tapi misalnya dari penyaluran hobi, ada seni, kemudian ada agama nanti yang mau ikro bersama itu ada. Jadi tidak hanya seminggu kita laksanakan berapa hari enggak, atau seminggu sekali, tapi nanti kalau sudah kita bahas tentang istilah kalau sekolahan apa Pak? Kurikulum. Nah, ini nanti akan kita buat kurikulumnya. Perda nanti setelah ini mungkin perbubnya kita jadi kurikulumnya kita buat. Baik. Dari situ, dari kesenian, dari agamanya, dari kesehatannya, tensinya kita pantau. Jadi sering juga nih lansia itu kan ada potensial, non potensial. Yang kemarin potensial tiba-tiba tidak potensial, itu juga ada. Atau yang kemarin tidak terlantar tiba-tiba terlantar. Mungkin anaknya pada sekolah di luar kota, ada toh. Kemudian istrinya atau salah satu meninggal, nggak ada yang ngurusi. Disitulah tempatnya lansia nanti. Kita bisa curhat, kita bisa ngobrol bareng untuk bisa memperpanjang umur di situ. Happy di situ. Ketemu dengan teman-temannya lagi. Oke. Baik. Tadi juga sempat dijelaskan ya kalau ada sekolah lansia, untuk yang kemarin memang belum ada kurikulum ya Pak Sigit ya, atau bagaimana? Sekolah lansia itu kan inisiasi dari BKKBN, yang kemudian kalau di kabupaten kan Dinas P3P 2KP. Jadi seperti tadi disampaikan oleh Pak Suryana tadi, memang di sana bagaimana lansia-lansia tadi kan diberdayakan. Jadi di sana bukan hanya masalah apa menjadi hobinya mereka apa, di sana itu tadi difasilitasi, sehingga harapannya nanti dengan adanya sekolah tadi mereka saling bertemu, kemudian saling ketemu dengan sesama hobi itu tadi kan, kemudian yang bersangkutan setelah lulus kan di sana juga informasinya kan kemudian ada wisuda lansia. Jadi kalau lansia yang sudah lulus itu kan di wisuda berarti yang bersangkutan sudah siap mandiri, siap kemudian untuk bisa menatap hari tuanya itu dengan tenang kan gitu. Baik. Artinya memang untuk kedepannya akan disusun hal-hal seperti itu sehingga dalam sekolah lansia yang nanti bakalan digulirkan juga tetap ada pedomannya begitu ya. Saya kira tetap ada. Baik. Ini kalau yang di Sleman sendiri ada 12 sekolah lansia yang sekarang lagi sudah terdaftar begitu ya, atau bagaimana? Kalau kemarin saya tanya sama teman Dinas P3P 2KP di sana, tahun 2024 itu sudah terbentuk ada 12, sehingga di 2025 ini mungkin sudah akan dimungkinkan sudah ada penambahan. Sehingga
kalau tadi dengan adanya perda di sana kan diamanahkan bahwa salah satu sekolah lansia itu harus ada di pusat layanan lansia terintegrasi. Berarti nanti harus ada 86 sekolah lansia yang ada di sana. Oke, baik kita tunggu ya berarti ya. Baik, ya sudah masuk juga ini dari Eni yang ada di Jogja ya. Apakah Posyandu Lansia sudah maksimal untuk memberikan layanan lansia? Terus layanan yang paling diminati oleh lansia itu apa saja? Kalau Posyandu Lansia selama ini kan masih identik dengan dengan di dinas kesehatan ya. Nah, sehingga nanti harapan kita memang nanti kita tarik dalam pusat layanan kesejahteraan lansia nanti, harapannya di sana kita optimalkan. Jadi kemarin kita lihat di Posyandu Lansia kemarin kekurangannya apa toh? Apakah kalau kemarin kan ada senam lansia, ada kesehatan lansia. Nah, harapannya nanti dengan tergabung dalam pusat layanan kesejahteraan lansia nanti kan kita bicara masalah bagaimana mereka yang masih tadi disampaikan lansia kan ada dua, lansia yang potensial sama lansia yang tidak potensial. Yang potensialnya nanti di sini kita udah otomatis kita perdayakan dalam pusat layanan kesehatan lansia. Nah, yang tidak yang non potensial inilah otomatis mereka yang kemudian nanti jadi garapannya dinas sosial. Kita nanti mungkin ada semacam bantuan sosial bagi mereka, ada beberapa program yang di tempat kami. Oke, tapi memang identik sekarang itu adalah lansia lebih ke kesehatan begitu yang di cover begitu ya. Baik, dari Pak Surya mungkin ada tambahan terkait dengan sekarang lansia itu yang ada di Yogyakarta gitu kan, layanan kan banyak. Tadi seperti Pak Sigit jelaskan kayak misalnya kesehatan, terus nanti program-programnya juga akan banyak kayak gitu ya. Nah, kalau dari DPRD sendiri melihat nih fenomena terkait dengan lansia, mungkin sekarang fokusnya masih ke banyak kesehatannya begitu ya. Ini bagaimana Pak? Ya, selain di kesehatan sudah jalan lama itu ya. Nah, sekarang ada Yandu, namanya Yandu integrasi. Nah, di sini nanti kalau perda ini sudah jadi, baik itu misalnya dari dinas kebudayaan, nanti kita bisa mengumpulkan orang-orang lansia yang berhobi, misalnya ada nyanyi, kita berdayakan di situ. Kemudian ada yang hobi kerawitan, ada yang dulu masih ada, kalau zaman dulu terkenal ketoprak ya. Nah, itu kalau kita hidupkan, wayang wong kita hidupkan. Ini kan kesenian wayang wong, kesenian ketoprak ini kan sudah mulai ditinggalkan oleh anak-anak. Nah, hobi-hobi seperti itu iso Jawa ini uro-uro ya. So, itu kan tidak bisa tersalurkan hobinya. Nah, ini nanti di situ dinas kebudayaan kita libatkan juga di situ. Kita fasilitasi. Kalau sekarang ada dana S, ya kita ambilkan, ngapain tidak bisa. Ya, dana S bisa kita salurkan lewat hobi-hobi. Ada yang pengen hadruan, ya kita fasilitasi. Oke, baik. Artinya bahwa nanti di pusat layanan lansia terintegrasi, pusatnya ada di situ ya. Iya. Apapun yang diperlukan dari lansia yang sekarang atau masuk ke pusat layanan lansia terintegrasi bisa terakomodir begitu ya. Baik, kita masuk di yang sudah masuk di Instagram Star Jogja FM, menanyakan terkait dengan ini dari Sekawan ya. Apakah wilayah itu bisa melapor kalau misalnya ada lansia yang kurang beruntung kayak gitu? Mungkin ke Pak Sigit ya. Terima kasih, luar biasa. Ternyata siaran ini banyak yang kemudian mendengar ya. Kalau lansia yang tidak beruntung atau katakanlah mereka yang non potensial, silakan dilaporkan ke dinas sosial. Kami kan di sana ada layanan, ada telepon, ada nomor WhatsApp yang yang kami siap untuk menampung dari segala permasalahan. Atau kemudian kalau ada yang berkenan bisa dulan ke dinas sosial. Kami di sana ada pelayanan terpadu di mana itu aduan-aduan terkait dengan lansia yang kurang beruntung bisa dilaporkan pada kami. Sepanjang nanti identitasnya jelas, insya Allah nanti akan kami mengupayakan apakah di dinas sosial atau nanti kita kerjasama dengan OPD-OPD yang lain. Baik, jadi tetap ada solusi begitu ya. Baik. Ya. Dari Roro juga, selamat siang Roro. Apakah dinas sosial juga punya layanan panti jompo? Silakan. Kalau bicara masalah panti itu memang itu kewenangannya dari pemerintah provinsi, artinya di dinas sosial DIY. Jadi itu menjadi ranah DIY, tetapi kita selalu akan kerjasama. Jadi antara kami dinas sosial kabupaten kota kemudian dengan dinas sosial DIY udah kerjasama dengan, kalau memang nanti ada
lansia yang memang di sana itu harus dimasukkan dalam panti Verda, istilah kami, bukan jumbo ya. Jumbo kan kita tidak bisa ngapa-ngapain. Panti Verda atau panti lansia itu kami bisa kerjasamakan sepanjang kita melihat dari kasus per kasus, karena kadang-kadang yang sekarang ini yang beberapa bukan fenomena tapi ada beberapa kasus itu yang kemudian bahasanya wis rasa ngurusi lansiane ya, kemudian lapor pada kami. Nah, kami kemudian akan mencoba, yang jelas pertama kali mesti akan kami assessment, kita lihat dari kasusnya apakah di sana itu tetap harus kita kembalikan lagi pada keluarga atau memang harus kemudian kami ambil. Nah, kalau kemudian kami ambil, kami juga ada punya RPS Kledon rumah sehingga sementara untuk menampung bagi kasus-kasus tadi kami tampung di sana, sambil kemudian kita berkoordinasi dengan panti-panti yang lain yang ada di wilayah DIY ataupun di wilayah yang lain, apakah di sana memungkinkan untuk di sana. Termasuk swasta pun juga kita juga cukup banyak yang kemudian kita bisa kerjasamakan. Contohnya saja misalnya kita lihat di beberapa panti yang kita kerjasamakan ada Tirta Wening, kemudian Panti Verda Mulya di sini, Verda Mulya Sendowo, itu bisa nanti kami kerjasamakan di sana. Oke, tapi memang silakan lapor ke dinas sosial saja. Baik. Baik. Ya, fenomena kayak gini nih Pak Surya yang terjadi gitu kan, masyarakat ataupun swasta juga ternyata ada juga yang concern di wilayah lansia juga kayak gitu. Ada mendirikan panti Ureda yang memang dikhususkan untuk orang tua yang kurang beruntung gitu kan, dengan putra-putri yang agak sedikit nggak bisa jalan bareng kayak ini, bagaimana Pak? Ya, kalau memang di kampung atau masyarakat ada kejadian seperti itu kalau di dinas sosial itu ada yang sudah di setiap kelurahan itu sudah ada tenaganya ya Pak ya. Sudah ada tenaganya yang bisa kalau ada laporan langsung di kelurahan itu kita langsung datangi, namanya TPSK. Langsung kita datangi melalui orang yang sudah ditempatkan di situ dari dinas sosial. Kalau memang memerlukan lapor langsung ke dewan terdekat juga tidak apa-apa. Biasanya kalau dewannya respon mungkin langsung berhubungan langsung ke kepala dinas, atau ada yang lansia kecelakaan tidak mempunyai kursi roda atau membebani masyarakat di situ, dinas sosial akan mengcovernya. Tadi alat-alat itu dinas sosial siap. Pokoknya segala macam kebutuhan nanti insya Allah akan dikomodir kayak gitu ya. Baik, yang sudah bergabung juga ada Tika. Halo, apa kabar? Apakah semua lansia kurang mampu di Kabupaten Sleman sudah tercover jaminan kesehatan? Monggo Pak Sigit. Terima kasih. Jadi terkait dengan jaminan kesehatan itu memang kita kan membedakan antara yang mereka mandiri ataupun mereka yang kami jamin dengan baik itu dari APBN maupun dari APBD. Nah, kemudian kalau yang lansia yang di sana bahasanya mereka mampu ataupun kaya, kita dorong untuk masuk dalam jaminan kesehatan yang mandiri. Tetapi pemerintah Kabupaten Sleman juga siap apabila di sana lansia-lansia yang kurang beruntung ataupun lansia-lansia yang di sana itu tidak mampu, itu otomatis akan menjadi mendapatkan jaminan dari pemerintah Kabupaten Sleman. Baik, otomatis mendapatkan atau tercover jaminan kesehatan begitu ya. Apabila nanti ada kasus yang kemudian belum terjamin, silakan lapor kepada dinas sosial. Baiklah. Ada juga Tama, halo apa kabar? Ada lansia yang masih jualan nih, tetap jualan di pinggir jalan. Apakah ini juga masuk nih terkait dengan radarnya dinas sosial? Monggo silakan. Banyak loh ya fenomena kayak gini ya. Jadi terkait dengan lansia yang jualan tadi, yang jelas kan kami itu kan bicaranya bagaimana tugasnya dinas sosial itu bisa memberikan layanan yang terbaik bagi lansia. Nah, sepanjang lansia yang berjualan tadi itu merupakan lansia yang masih berdaya, saya kira itu kita bahasanya gini, mereka jualan kan sebenarnya bukan dalam rangka untuk mencari untung, tapi untuk bagian dari aktivitas untuk biar tetap eksis, karena kan kebutuhannya lansia untuk bisa tetap hidup kan punya motivasi hidup kan. Nah, salah satu yang mungkin dilaksanakan adalah
di sana terkait dengan yang bersangkutan tadi lansia tadi jualan. Nah, tetapi terkait dengan masalah kebutuhan dasarnya bagi lansia tadi, apabila tadi masuk dalam kategori miskin atau rentan miskin, otomatis nanti menjadi tugasnya dinas sosial. Contohnya misalnya terkait dengan kebutuhan dasar, kami juga ada program yang namanya bantuan lansia terlantar. Kami di sana masuk itu. Kemudian ada dari DIY sendiri ada yang namanya jaminan sosial lanjut usia. Kemudian juga di sana ada bantuan permakanan bagi lansia dan disabilitas. Sehingga di sini apabila masih ada lansia-lansia yang memang keserakat yang di sana tidak masih terkait dengan kebutuhan dasarnya itu, silakan dilapor pada kami, insya Allah kami ada. Kemudian kalau di sana masih tercecer juga, kami di jaring pengaman sosial kan dulu saya pernah matur juga terkait dengan program jaring pengaman sosial. Di sana juga siap membackup terkait dengan itu. Insya Allah Sleman tuh dengan dukungan Dewan tuh luar biasa, kita siap membantu. Baik, Pak Surya ada tambahan monggo silakan. Ini dukungan luar biasa loh ya. Jadi intinya informasi. Di Perda Kabupaten Sleman ini nantinya juga akan mengatur melibatkan ketenagakerjaan lansia juga. Jadi lansia harus masih bisa bekerja ya, jualan itu malah luar biasa karena aktivitasnya beliau masih bagus, ya, berarti lansia sehat itu, nggak apa-apa. Jadi untuk akses misalnya ada lansia terlantar, sudah katakan tadi bisa langsung ke kelurahan itu tangan kanan dan atau paling kepanjangan tangan dari dinas sosial yang paling cepat itu. Nanti langsung dikunjungi, kemudian setelah survei kita melibatkan masyarakat juga ya, kita melibatkan masyarakat RT RW Dukuh di situ. Kalau memang itu memerlukan, biasanya langsung hubungi Dewan atau langsung lapor kepada Pak Sigit, langsung ke dinasnya. Insya Allah nanti bisalah. Kabupaten Sleman sangat peduli tentang itu. Jadi tidak ada masalah lagi ya terkait dengan lansia begitu ya Bapak? Biasanya cuma informasinya mau kemana dia itu loh. Baik. Ini kalau berbicara soal Raperda nih yang terbaru ya Bapak ya, kendala yang terjadi di lapangan apa Pak? Kalau kendala dalam pembahasan kita hampir tidak ada nih, karena kita dalam pembahasan tidak hanya pansusnya yang membahas, tetapi kita melibatkan semua unsur dari OPD yang terkait. Kemudian kita unsur masyarakat, kita sosialisasi sudah, ya. Lalu nanti ada masukan-masukan lagi kita bisa sempurnakan melalui Perbu, biasanya betul. Baik, artinya bahwa untuk kedepannya sampai dengan disahkan itu tidak ada yang namanya kendala yang signifikan begitu ya? Insya Allah tidak. Insya Allah. Ini kan untuk mensejahterakan masyarakat, mosok ada kendala. Tujuan kita adalah tujuan mulia. Karena kita juga besok akan menjadi lansia. Bahkan saya sudah lansia ini, 62 tahun ya Pak. Baik. Ini yang ada kendala mungkin dari program sudah berjalan begitu ya Pak Sigit ya. Nah, selama ini kendala yang terjadi apa Pak? Terima kasih. Saya senang sekali, saya itu jadi pegawai negeri kan hampir 33 tahun. Artinya Kabupaten Sleman ini kita itu terkait dengan komunikasi baik dari eksekutif maupun legislatif itu sangat cair. Artinya segala macam problem tantangan itu kemudian kita bicarakan antar eksekutif dengan legislatif. Kita sering ketemu dengan Dewan, dengan komisi masing-masing termasuk dengan komisi D. Jadi terkait dengan masalah yang namanya tantangan saya kira ada. Contohnya misalnya tadi, kita misalnya di sana ada terkait dengan program dan kegiatan anggarannya masih kurang. Nanti kan kita komunikasi dengan Dewan sepanjang itu adalah untuk kepentingan masyarakat, Dewan contoh welcome. Makanya kita di sini di Sleman tuh bahasanya, kalau masih ada kendala, kemudian akan disempurnakan lagi ke depannya. Tapi yang jelas dukungan yang komunikasi yang baik antara eksekutif dan legislatif luar biasa sehingga sangat dimudahkan untuk program-program ke depannya. Baiklah. Kalau untuk Raperda yang lama nih Pak, nggak ada kendala sama sekali terkait dengan langsung di lapangannya. Kita kan baru punya perda yang sekarang ini ya. Perdanya tadi kan perdanya ini provinsi baik. Ya, sehingga tadi dengan perdanya dari provinsi DIY tadi sudah kita jalankan, tetapi
kita kan lebih mantap lagi kita sempurnakan langkah itu dengan perdanya Sleman itu sendiri. Oke, baik. Dan insya Allah dengan adanya perda yang terbaru nanti semua tak akomodir lansia yang ada di Kabupaten Sleman begitu ya. Harapannya apa Pak terkait dengan perda yang nanti bakalan digulirkan nih untuk Kabupaten Sleman sendiri? Ya, harapan seorang dewan yang mudah-mudahan setelah ditetapkan itu bisa berjalan dengan baik. Itu saja. Oke. Masalah anggaran nanti gampang gitu. Tapi kalau ada komunikasi antara OPD dengan Dewan. Dewan kan tugasnya hanya 3 toh, menganggarkan, mengawasi, itu Pak. Iya. Membuat perda, membuat aturan. Kalau ini udah berjalan, ya sudah. Pokoknya kalau misalnya sudah diteken, sudah berjalan, insya Allah juga akan kembali ke masyarakat menjadi lebih baik begitu ya, Pak Suryana ya. Baik-baik. Ada yang sampaikan terkait dengan lansia yang di Sleman, Pak? Lansia di Sleman, saya mengharapkan tetap semangat, maju, jangan banyak mengeluh. Itu aja, banyak mengeluh, semuanya ada solusinya. Oke, baik. Pokoknya tetap semangat di sini ya. Baik. Dari Pak Sigit nih Pak, terkait dengan harapan dengan adanya perda baru nanti untuk mengakomodir lansia yang ada di Kabupaten Sleman, apa saja? Monggo silakan. Yang pertama terkait perda ini nanti kan hak-hak lansia di Kabupaten Sleman kan terjamin, baik itu yang potensial maupun yang tidak potensial. Kemudian butuh adanya kolaborasi antara pemerintah, kemudian swasta, kemudian masyarakat ini butuh, karena yang namanya perda itu dijalankan kan bukan hanya kewajibannya eksekutif, sehingga tetapi semuanya stakeholder ambil peran di masing-masing itu, sehingga harapannya lansia di Kabupaten Sleman akan lebih berdaya, lebih berguna lagi. Apalagi kan di sana kan moto lansia kan bahagia ya. Bahagia, kemudian di sana kalau nanti di sana menjadi lansia yang sehat dan aktif dan produktif. Oke, baik. Dan sampai dengan kesertaan lansia terintegrasi nanti benar-benar terrealisasi, itu juga semuanya akan terakomodir di situ ya, mulai dari kesehatan, terus juga fasilitas begitu ya. Baik. Satu lagi Pak Sigit terkait dengan informasi atau mungkin pesan kepada lansia yang ada di Kabupaten Sleman, apa ini, monggo silakan. Terima kasih. Jadi seperti tadi disampaikan, yang jelas lansia Sleman itu akan tetap sehat, tetap berdaya, punya semangat hidup, sehingga usia harapan hidup lebih panjang di Sleman itu lebih panjang lagi. Oke, baiklah. Pak Sigit, Pak Suryana, terima kasih sudah hadir tentunya di kesempatan hari ini di Bincang Parlemen yang disiarkan secara langsung dari Smart Room lantai 3 Gedung DPRD Kabupaten Sleman. Semoga harapannya insya Allah besok terrealisasi begitu ya. Perda baru tergulir dan juga segala macam sesuatu yang memang sudah direncanakan untuk lansia di Kabupaten Sleman bisa tercover semua begitu ya. Lain kesempatan bisa ngobrol dengan tema yang berbeda begitu ya, Pak Suryana dan Pak Sigit ya. Insyaallah. Baik. Itu tadi Star Lovers dan juga warga Sleman, obrolan menarik ya, perancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia bersama dengan Ketua Pansus 3, pembahasan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia. Beliau ada Bapak Haji Suryana AMDkes dan juga Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Sleman. Beliau ada Bapak Sigit Indarto SE MSI. Jangan lupa untuk Anda bisa menyaksikan kembali tayangan terkait dengan Bincang Parlemen di kanal YouTube-nya DPRD Kabupaten Sleman. Saya Wana Gastia mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaannya, sudah bergabung juga di WhatsApp maupun di Instagram kita juga. Terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa.